Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Yovita Fatmi. Oke, di video kali ini aku lagi ada di kos. Jadi sebelumnya aku nge-record itu aku lagi ada di kampung. Jadi backgroundnya itu masih view pegunungan ya gitu teman-teman, alam bebas. Sekarang aku lagi ada di kos. Jadi kayaknya di kamar aja gitu teman-teman. Untuk hari ini aku masuk pada hari ketiga challenge aku ya teman-teman. Oh my god, terima kasih banyak ya Yovita, sekarang kamu udah sampai hari ketiga. Aku nggak nyangka juga, ini aku baru nyampe di kos, cuman masih mikir-mikir nge-record nggak ya, tapi kan aku udah mulai challenge, jadi aku harus merecordnya, aku harus konsisten teman-teman. Untuk hari ketiga ini aku kasih judul kenapa sih kok mulai challenge 100 hari ngomong depan kamera tanpa skrip ya teman-teman. Oke, ngomongin challenge ya teman-teman, aku tuh kan punya kekurangan gak bisa ngomong depan kamera, maksudnya gak terlalu bisa ngomong di depan umum gitu ya teman-teman. Itu gak tahu, aku punya ketakutan itu sendiri, jadi aku bikinlah challenge ini. Nah, ini alasan aku kenapa aku harus challenge 100 hari ngomong depan kamera teman-teman. Sebenarnya alasan aku yang pertama itu yang adalah aku pengen melatih otot-otot lidahku yang udah kaku ini, yang dimana aku nggak terbiasa untuk ngomong depan umum. Sekarang aku harus terbiasa ngomong tanpa skrip ya teman-teman, di kamera aja. Tapi nggak tahu untuk di luaran sana nanti ya teman-teman, kita nggak mikirin hasil dari challenge ini, tapi aku maunya aku bisa legowo, santai, terbiasa untuk ngomong ngalir aja gitu teman-teman. Aku pengen banget. Untuk alasan yang kedua adalah karena kalau misalkan aku gini, pengennya itu kan nanti ya, mana tahu tiba-tiba orang nyuruh aku tampil ke depan, kan kita nggak ada teks sama sekali, nggak ada teks. Jadi aku pengennya tuh kayak langsung, oh aku harus ngomong ini nih, aku harus bisa menyampaikan ini, jadi aku harus siap segera, cepat tanggap untuk menanggapinya. Untuk itu aku mulailah challenge 100 hari ini gitu teman-teman. Alasan apa lagi ya? Alasan berikutnya karena memang untuk bikin otak aku itu selalu terlatih gitu teman-teman. Jadi aku pengen untuk bisa, aduh mohon maaf ya, untuk bisa aja otakku menangkap semua hal yang harus ku sampaikan sesuai materi yang ada gitu teman-teman. Jadi aku pengen banget supaya otakku tuh nggak beku gitu aja. Untuk aku tampil depan umum, aku harus siap sedia, otakku harus jalan dua-duanya gitu teman-teman. Itu sih alasan aku. Terus untuk berikutnya, aku harus bisa meyakinkan ke diri aku sendiri kalau aku bisa konsisten sampai akhir untuk melakukan challenge ini, karena ini juga berpengaruh pada diri kita sendiri teman-teman. Maksudnya disiplin nggak kita, kemudian bisa nggak kita konsisten gitu teman-teman. Jadi aku pengen melatih diri aku aja sih. Contohnya kayak gini teman-teman, pengen diet misalnya dalam 2 minggu, tapi teman-teman nggak prepare atau nggak disiplin, nggak konsisten, ya sama aja untuk kedepannya. Jadi hal-hal kecil ini bikin kita itu melatih konsisten nggak kita. Jadi untuk hal-hal besar nantinya, kalau ada proyek-proyek besar ya misalnya, ya kita udah terlatih untuk setiap hari melakukan
konsisten pada diri kita. Yang penting itu tanamkan niat dalam hati bahwa aku pengen banget gitu. Jadi aku mulai 100 hari challenge ini bukan karena aku pede, tapi karena aku uh, pengen pengen lebih berani aja. Aku udah capek gitu, merasakan ketakutan yang sama setiap harinya gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak mau kayak gini terus. Jadi aku putuskan bikin challenge ini selama 100 hari. Yuk teman-teman yang pengen juga untuk merubah kebiasaan buruk, ayo kita konsisten bareng-bareng. Oke, cukup sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you guys, bye bye.